Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Lokasi ini adalah lokasi tangga terakhir dari 4 tangga yang dibuat oleh kontraktor PT Borneo Konstruksi Nusantara dalam proyek pembangunan tanggul mitigasi di lokasi Jalan Mandala Bahari, Kecamatan Penjaringan, Pluit, Jakarta Utara. Ini tangga DSTA 0, jadi terakhir pekerjaan tangga. Tangga ini akses untuk mengakses para pegawai dok kapal yang ada di ujung sana itu. Jadi tadinya di luar perencanaan SDA ini ada tangga di luar, berhubung ini ada semacam klaim dari pihak dok kapal, jadi di sini dikasihin tangga lagi. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Mijan yang akrab disapa Mbah Jan ini, tangga terakhir ini termasuk unik. Kenapa unik? Sebab di tangga-tangga lain yang sudah dibuat, tangga selalu mengapit dinding tanggul mitigasi sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Namun di tangga terakhir ini konsepnya tidak mengapit. Tangga ini termasuk unik. Soalnya masalahnya apa? Tangga yang sebenarnya yang dikasihin sama orang SDA itu selalu menghimpit pressing terhadap dinding tembok tanggul yang lebarnya 40 cm. Jadi kalau ini berhubung sehubungan di sini di titik 0, posisinya juga udah nggak memungkinkan, soalnya ada bangunan pihak warga sebelah sini. Akhirnya kita kasih anak tangga yang memanjang supaya untuk mengakses untuk turun sampai bawah. Tujuannya apa? Ada membawa barang dan sebagainya, nanti bisa langsung ke tempat tujuannya di sebelah barat sana, gitu Pak. Jadi intinya tangga ini tangga yang di luar dugaan kita semua, di luar dugaan orang SDA, dia minta dikasih supaya dari pihak dok kapal bisa jalan mengantarkan material ke arah sini. Nah, ini termasuk tangga spesial, masalahnya memanjangnya juga seperti memanjang yang ada di luar. Nah, biasanya itu dia langsung ngepres berlawanan arah, tapi ngepres badan konstruksi tanggul laut yang tebalnya 40 cm tadi. Sama yang di ujung itu juga sama. Itu ada klaim-klaiman warga paling ujung di STA 224,8 itu juga ada tangga, tapi tangga juga sama. Di luar RAB yang ada dari SDA itu duit juga masih, akhirnya dibikinin tangga supaya si pekerja dok kapal ada akses untuk naik ke tempat pekerjaannya dia. Sobat Jelajah Jakarta, tangga permanen ini dibangun dengan menggunakan batu kali. Semua tangga memiliki 17 trap atau anak tangga. Tinggi setiap trap 17,5 cm. Mbah Jan mengaku sepanjang membangun tangga baru pertama kali ini menggunakan material tangga batu kali, lalu diplester aci sehingga ketebalannya itu luar biasa. Bahan materialnya tetap sama, batu kali, pasir dan sebagainya. Konstruksinya juga disesuaikan dengan permintaannya orang SDA. Jadi bahan-bahan yang dipakai tangga ini yaitu diantara batu kali, pasir, semen, itu aja yang digunakan. Jadi untuk Mbah Jan juga sama. Sebenarnya saya belum pernah ada seusia saya tangga yang dibikin dari batu kali. Nah, ini termasuk saya juga termasuk bisa dibilang seumur-umur saya sampai di bangunan lama itu baru ini saya ngalamin ada tangga dibikin dari batu kali. Trapnya juga dibantu dari semen pasir, tapi untuk badannya itu batu kali Pak. Jadi ini termasuk unik juga. Kuat banget. Masalahnya apa? Ini udah pakai batu kali, masih plester aci, ketebalannya tuh 5, 7 sampai 10 cm. Nah, ini luar biasanya itu Pak.
Meski merasa geli-geli karena konsep dan material tangganya unik, namun Mbah Jan yakin sekali dengan tangga yang dibangun di akhir proyek ini, pemilik dok kapal pasti puas. Nah ini yang termasuk saya agak geli-geli itu. Jadi soalnya permasalahannya batu kali minta diplesteraci. Nah itu tebelnya bisa relatif, bisa 7, 8, mentok 10 cm. Nah nanti di sini disediain railing tangga juga. Stainless, nggak main-main, stainless tangganya, bukan main-main, bukan hulu biasa, pakai stainless Pak. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan dari SDA dengan adanya fasilitas ini, mudah-mudahan bisa digunakan para yang pemakai dok kapal puas Pak. Ibaratnya kerjaan itu nggak asal-asalan. Sobat Jelajah Jakarta, secara global, progres pembangunan tanggul mitigasi ini sudah mencapai angka 99% atau hampir kelar. Padahal deadline proyek yang ditetapkan oleh Suku Dinas SDA Jakarta Utara pada tanggal 20 Agustus 2025 atau masih ada 3 minggu lagi. Aktivitas yang tersisa kini masih tinggal pembangunan tangga terakhir, lalu finishing. Alhamdulillah untuk progres hari ini untuk pekerjaan tanggul laut sudah mencapai bisa dibilang 99%. Ini tinggal perapian pekerjaan tangga, terusan untuk perapian finish permukaan paling atas tanggul laut yang tinggi 3 meter. Itu untuk progresnya. Jadi nanti sebagian semacam ini untuk konstruksi dewi-dewi ini tinggal di finishing, ditambahi aci-acian supaya rapi, berarti kita sudah clear untuk pekerjaan tanggul lautnya. Sobat Jelajah Jakarta, sekedar mengingatkan maksud dan tujuan pembangunan tanggul mitigasi ini adalah untuk menahan air laut yang datangnya setiap sore masuk ke Jalan Mandala Bahari, Kecamatan Penjaringan, Pluit, Jakarta Utara ini. Tanggul dibangun sepanjang 217 meter dengan ketinggian tembok 3 meter. Tanggul laut ini tujuannya untuk menahan air laut yang datangnya setiap sore sekitar jam 4, jam 5, 6, 7, 8 dan sebagainya, itu dari arah barat menuju ke arah timur mengarah ke jalan raya. Tapi dengan kondisi udah di bendung, alhamdulillah sore sekarang udah nol. Tidak ada akses air masuk ke dalam jalan raya sini. Untuk sekarang dari titik STA 0 sini sampai meluncur ke STA 224,8 itu udah pol sampai ujung, bangunan ujung Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum proyek Suku Dinas SDA Jakarta Utara membangun tanggul mitigasi, kondisi Jalan Mandala Bahari seperti ini nih. Genangan ada di mana-mana akibat aerob yang datang dari galangan kapal ini. Namun setelah Sudin SDA Jakarta Utara mempercayakan PT Borneo Konstruksi Nusantara untuk membangun tanggul mitigasi, genangan minim, apalagi elevasi jalan sudah ditinggikan. Jalan raya ini setiap jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 malam, ini air dari laut itu masuk. Tapi setelah kita bendung dalam ketebalan 40 cm, tinggi 3 meter, sekarang alhamdulillah aman, tidak ada apa-apa. Nggak ada ibaratnya air rob apa, nggak ada. Soalnya permasalahannya itu, apalagi sekarang jalan ini udah dirigid lebih tinggi lagi dibanding jalan pertama. Nah itu jadinya sekarang ya mudah-mudahan kedepannya untuk posisi di Muara Angke sini aman, tidak ada banjir-banjir lagi, gitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Sudin SDA Jakarta Utara dalam meminimalisir banjirop di pesisir utara ini memang luar biasa. Tidak perlu diragukan lagi. Yang terpenting sekarang adalah penataan wilayah yang tadinya banjir, kumuh, dan tidak tertata, kini bisa tertata rapi. Harapan ini diungkapkan oleh Mbah Jan. Ya pesan-pesan saya, dengan keadaan dari Pemda DKI sudah mengadakan tanggul laut, terusan tak liatin sudah dari pihak perikanan sudah mengasihkan pekerjaan rigid peninggian jalan. Mudah-mudahan lingkungan di
Muara Angke sini di dok kapal bisa menikmatin pekerjaan yang sudah dikerjakan dari PT-nya Mbah Jan. Terutama kita benahi masalah ketertiban sampah, terusan mobil-mobil yang sifatnya parkirnya itu tidak stabil, dalam arti acak-acakan itu harus dibenahin. Permasalahannya kita udah diadakan dewi-dewi. Dewi-dewi itu fungsinya untuk perapian, terusan untuk supaya tanggul ini dilihat rapi, Pak. Rapi, sesuai dengan yang dimau dari pihak Pemda DKI. Masalahnya dewi-dewi ini fungsinya untuk mengangkat barang dari luar yang berat diangkut ke dalam. Itu semua dilaksanakan dari pihak SDA. Yang ngadain pihak SDA, sampai tangga ini juga orang SDA. Jadi pihak dok kapal itu tinggal menerima suatu barang yang dikasihkan SDA, tinggal orang dok kapal tinggal menikmatin aja. Mudah-mudahan tata kota di daerah Muara Angke sini rapi, tidak semerawut seperti yang semula. Itu aja, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke Jalan Mandala Bahari, Kecamatan Penjaringan, Pluit, Jakarta Utara, untuk melihat progres pembangunan tanggul mitigasi yang merupakan proyek Sudin SDA Jakarta Utara. Semoga harapan warga sekitar Jalan Mandala Bahari, juga tentu saja apartemen bewok yang biasa terdampak banjir, tidak was-was lagi setiap kali ada aerob hadir. Insya Allah, amin. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.